Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalata. Amma ba'du. Di antara beribu bintang hanya satu yang bercahaya. Wahai Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, cinta kejujuranmu tiada tara. Semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saudara sebangsa, seagama, setanah air dan seakidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terpampang di hadapan mata antara harapan dan tantangan. Harapannya karena kita menyaksikan kebangkitan Islam sedang terjadi di mana-mana. Masjid-masjid semakin makmur, lembaga semakin menjamur. Pengajian tidak lagi sebagai forum dan podium, tapi sudah menggunakan media cetak. Bahkan sekarang mulai bergeser kepada Google, Facebook, YouTube, Instagram, dan alat-alat media lainnya. Alhamdulillah. Namun tantangan-tantangan dakwah yang kita hadapi saat ini dengan merasuk dan menusuknya budaya-budaya barat terhadap jantung kehidupan manusia melalui media sosial. Ternyata menurut Frederick William dalam buku The Communication Revolution, di antara dampak media komunikasi dapat merubah culture masyarakat. Kita tidak khawatir kalau perubahan culture ini mengarah kepada yang positif. Akan tetapi, jujur kami katakan, banyak perubahan pada masyarakat kita, terutama pada generasi muda yang mengarah kepada yang negatif. Tidak sedikit pemuda aktif cekek botol, mengap whisky, brandy, Manson, vodka, KTI, bir. Bahkan gara-gara sosial media, game ML dan PUBG berani meninggalkan sholat. Na'udzubillah. Ini hadirin baru sebagian kecil tantangan dakwah Islamiyah di era milenial ini. Lalu bagaimanakah upaya kita dalam dakwah di era milenial ini? Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Dakwah di Era Milenial Mewujudkan Umat yang Spiritual, dengan landasan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ungkapan tersebut sejalan dan sejalin dengan misi dakwah yang terangkai pada ayat tadi. Yang pertama, yad'una ilal khair. Menurut Syekh Ahmad Sobi rahimahullah, dalam tafsir Sobi jilid 1 halaman 183, yakni mengajak manusia menuju Islam. Lalu apa itu dakwah? Dakwah menurut Amin Rais dalam cakrawala Islam adalah islamisasi seluruh kehidupan umat manusia. Dengan demikian, dakwah pada hakikatnya merupakan proses pembebasan manusia dari segenap tradisi yang bersifat magis, mitologis, animistis, hedonis, individualis, dan proses pembebasan manusia dari cengkraman nafsu iblis. Yang kedua adalah wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Menyeru berbuat ma'ruf dan mencegah dari munkar. Lalu, apa itu ma'ruf dan munkar? Jawabannya, menurut Syekh Al-Maraghi rahimahullah, dalam tafsirnya Al-Maraghi jilid 4 halaman 22 menjelaskan, ma'ruf adalah segala sesuatu yang dianggap baik oleh agama dan dipandang baik menurut ukuran manusia. Sedangkan munkar adalah segala sesuatu yang dipandang buruk oleh agama dan dipandang buruk menurut akal manusia. Apabila dirangkaikan antara ma'ruf dan munkar, hal tersebut mengandung arti bahwa dalam kehidupan ini selamanya akan terjadi konfrontasi antara yang ma'ruf dengan yang munkar, hak dengan yang batil, kebaikan dengan keburukan, majelis taklim dengan majelis tak lazim. Betul? Betul apa betul? Bahkan kita yakin kalau majelis taklim tidak akan makmur kalau majelis tak lazim belum tumpul. Pantas kaidah mengatakan menumpas kemungkaran jauh lebih diutamakan daripada mendahulukan kebaikan. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud radhiyallahu taala anhu dari Yunus nomor 2310. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Lalu jika tidak bisa, maka dengan lidahnya. Lalu jika tidak bisa, maka dengan hatinya. Dan ini adalah selemah-lemah iman. Hadirin, dengan pesatnya perkembangan zaman yang di dunia serba cepat ini, sebagian besar anak-anak muda kita terlena dengan westernisasi, kebarat-baratan. Apalagi sekarang sudah dihiasi dengan perkembangan teknologi yang canggih, sehingga akses sirkulasi informasi sangatlah mudah. Sebagai contoh, sekarang ini sebagian besar anak-anak muda kita suka ikut-ikutan alias FOMO. Orang barat merayakan Valentine, anak muda kita juga ikut-ikutan. Di bawah sinar remang-remang, di saat hujan rintik-rintik, angin menghembus sepoi-sepoi, diiringi dengan kata-kata mesra, dimulai dari dekat-dekatan, cubit-cubitan, peluk-pelukan, hingga lap-lapan di kolong jembatan. Lalu diupload di dunia maya, sehingga banyak orang yang melihatnya, banyak orang yang mengaktualisasikannya. Tapi yang paling berbahaya, saudaraku, menyebarkan agama tanpa syarat keilmuan yang jelas. Kat sana, kat sini, kopi sana, kopi sini. Ingat, bukan kopi kapal api. Padahal itu salah. Diupload di dunia maya, viewersnya banyak, subscribernya banyak. Lantas diaktualisasikan oleh warganet atau yang sering kita sebut dengan netizen, yang akhirnya sesat menyesatkan. Yang satu sesat, yang lain juga sesat. Yang satu masuk neraka, yang lain pun masuk neraka. Apakah kita mau ikut-ikutan sesat? Ikutan masuk neraka? Tentu tidak.
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, ayat tersebut memberikan gambaran kepada kita mengenai strategi dakwah. Menurut Syekh Al-Maraghi rahimahullah, dalam tafsirnya Al-Maraghi jilid 13 juz 14 halaman 161, ayat tersebut menjelaskan tentang status dai, pesan dakwah, dan kondisi mad'u yang dituju. Dengan demikian, untuk mencapai kesuksesan dakwah di era global ini, dengan mengaplikasikan ketiga metode tersebut, yakni melihat mad'unya. Ketika mad'unya golongan masyarakat awam, yakni menggunakan metode mau'izatil hasanah, dengan memberikan nasihat-nasihat agama melalui forum atau podium. Yang kedua, ketika mad'unya orang yang berilmu, bermartabat, terhormat dan bijaksana, yakni menggunakan metode hikmah, dalam artian memberikan penjelasan dengan bahasa yang tertata, ilmiah, berdasarkan data dan fakta. Yang ketiga, ketika mad'unya orang yang egois, fanatis, primordialis, etnosentris dan konservatif, yakni menggunakan metode mujadalah atau berdebat. Akan tetapi, perkembangan zaman yang semakin molek dan cantik, dihiasi dengan perkembangan sains dan teknologi yang semakin canggih dan menarik, sehingga era disrupsi pun mengisi di setiap sendi kehidupan manusia. Yang lebih atraktif, kreatif, dan menarik merekalah yang dapat mengakses informasi. Dengan adanya kemajuan teknologi, kita berdakwah tidak hanya forum dan podium saja, tidak hanya di depan kalangan awam saja, hanya di depan kalangan cendekia saja, dan tidak hanya di depan kalangan provokator saja. Tetapi dengan adanya kemajuan di era milenial ini bisa disatukan melalui media sosial, sehingga ketiga metode tersebut bisa diakses melalui media sosial tersebut, baik berupa video,
visual, tulisan yang dibuatkan baik di YouTube, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Majelis hadirin yang mulia, para hadirin yang berbahagia, dari syarahan tadi dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa di era milenial ini kita berbahagia karena kebangkitan Islam sedang terjadi. Namun di samping itu kita harus waspada dengan dampak negatif arus informasi di era milenial ini. Langkah waspada tersebut harus diwujudkan dalam karya nyata berupa mencegah yang mungkar dan gigih menegakkan yang ma'ruf. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan.